Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang pajak penghasilan atau PPh 126. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Lutfi Febrianto. Saya Mutia Nanda Syahira. Saya Mutia Maharani. Saya Masang Sekalianti. Baik, kita akan membahas materi yang pertama dasar hukum PPh pasal 2126, yang kedua pengertian PPh pasal 2126, yang ketiga pemotong PPh pasal 2126, yang keempat ada wajib pajak PPh pasal 2126, yang kelima tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 2126, yang keenam ada objek pajak PPh pasal 2126, ketujuh penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21, ke-8 dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21, ke-9 tarif pemotongan PPh pasal 2126, ke-10 saat terutang PPh pasal 2126, dan yang terakhir ada cara menghitung PPh pasal 2126. Baik, di sini kita akan mulai di dasar hukum PPh. Dasar hukum PPh pasal 1 dan PPh pasal 26 telah diatur dalam UU Pajak Penghasilan nomor 7 tahun 1983. Namun, terjadi perubahan dan penyempurnaan seiring berjalannya waktu. Perubahan yang pertama diatur dalam UU nomor 7 tahun 1991. Yang kedua, diubah dalam UU nomor 10 tahun 1994. Perubahan yang ketiga diatur dalam UU nomor 17 tahun 2000. Dan perubahan yang keempat diatur dalam UU nomor 36 tahun 2008. Selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker nomor 11 tahun 2020, kemudian diharmonisasikan dan diresmikan menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU atau UU HPP nomor 7 tahun 2021. Masuk ke pengertian pajak PPh. Pengertian pajak PPh pasal 21. Pemotongan pajak PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerja atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pengertian PPh pasal 26. PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh WPLN, wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Baik, kita masuk ke pemotongan pajak PPh. PPh pasal 1 adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai atau bukan bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk instansi TNI atau Polri, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar RI di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Dana pensiun dan dana penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja juga harus dibayar pajak ini atas uang pensiun dan tunjangan hari tua, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau kerja bebas, serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lainnya sebagai imbalan atas jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri yang harus membayar PPh pasal 21. Hal ini juga berlaku untuk honorarium atau pembayaran lainnya sebagai imbalan atas kegiatan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri serta peserta pendidik, pelatih, dan magang. Penyelenggara kegiatan seperti badan pemerintah, organisasi nasional, internasional, perkumpulan orang pribadi, serta lembaga lainnya juga harus membayar pajak atas honorarium, hadiah, dan penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak oleh orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Wajib pajak. Pajak pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penerima penghasilan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Kegiatan tersebut meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pemain musik dan seniman lainnya, olahragawan, penasihat dan pengajar, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, serta distributor perusahaan multi-level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Peserta kegiatan juga termasuk dalam kategori ini seperti perlombaan dalam segala bidang, peserta rapat dan konferensi, serta peserta pendidikan dan pelatihan. Wajib pajak PPh pasal 26. Seorang individu yang tidak bertempat
tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu BUT di Indonesia. Tidak termasuk wajib pajak pasal 21. Penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian PPh pasal 21. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsuler atau pejabat lain dari negara asing, serta orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Objek pajak PPh. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh berbagai jenis penerima. Pegawai tetap, penerima pensiun, pegawai tidak tetap, atau tenaga kerja lepas. Bukan pegawai, peserta kegiatan, anggota dewan komisaris, atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Mantan pegawai dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai semuanya termasuk dalam objek pajak PPh pasal 21. Penghasilan tersebut dapat berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur, seperti uang pensiun atau penghasilan sejenisnya, uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah lainnya. Imbalan seperti honorarium, komisi, dan fee juga termasuk dalam objek pajak PPh pasal 21. Selain itu, imbalan lain seperti jasa produksi, tantiem, dan bonus juga termasuk dalam objek pajak PPh pasal 21. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai juga termasuk dalam objek pajak PPh pasal 21. Terakhir, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus Demand Profit juga termasuk dalam objek pajak PPh pasal 21. Objek pajak pasal 26 mencakup beberapa jenis penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia. Jenis penghasilan pertama adalah dividen, termasuk bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan. Jenis penghasilan kedua adalah penjualan atau pengalihan harta seperti perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan pesawat terbang ringan dengan nilai transaksi minimal 10 juta. Jenis penghasilan ketiga adalah premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Jenis penghasilan keempat adalah penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Jenis penghasilan kelima adalah penghasilan kena pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenai pajak sebesar 20%, kecuali jika penghasilan tersebut ditambahkan kembali di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangan. Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21. Penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi terkait dengan beberapa jenis asuransi, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua,
atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Zakat yang diterima oleh orang pribadi dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Sumbangan keagamaan wajib bagi pemeluk agama di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan beasiswa tertentu. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh. PPh pasal 21 dikenakan pada penghasilan tetap dan teratur setiap bulan. Dengan besarnya penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. DPP PH pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri adalah sebesar jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari dividen, bunga, royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset. Tarif pemotongan pajak. Tarif pemotongan pajak pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan pada beberapa jenis penghasilan kena pajak. Bagi pegawai tetap, penghasilan kena pajak dihitung sebagai penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran JHT atau THT yang dibayar sendiri dan PTKP bagi pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan. Penghasilan kena pajak dihitung sebagai penghasilan bruto dikurangi PTKP. Tarif lapisan pertama pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh 5% diterapkan atas jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi 450.000 atas jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi PTKP sebulan untuk diri wajib pajak sendiri yaitu 4.500.000. Yang kedua, tarif pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas jumlah kumulatif dari beberapa jenis penghasilan kena pajak seperti honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Jasa produksi, tantlemen, grafikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai dan penarik dana pensiun oleh peserta pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Nah, yang ketiga ini ada tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan tanpa NPWP adalah 20% lebih tinggi daripada tarif bagi wajib pajak dengan NPWP. Tarif pemotongan ini hanya berlaku untuk memotong PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Saat terutang PPh pasal 21 atau 26 dibagi menjadi dua, yaitu bagi penerima penghasilan dan pemotong penghasilan. Bagi penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Sedangkan bagi pemotong PPh pasal 21 atau 26 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Cara menghitung PPh pasal 21 atau 26. Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun. Bagi pegawai tetap, penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap dilakukan dengan menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama per bulan, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya, premi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Penghasilan neto per bulan dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto per bulan dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan atau tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai. Jumlah penghasilan tersebut dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian jika pajak yang terutang tidak didasarkan atas masa gaji per bulan. Penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto setahun dengan banyaknya bulan sejak pegawai mulai
bekerja sampai dengan bulan Desember. Penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPH dihitung sebagai penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Setelah diperoleh PPH terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPH, terdapat penghasilan kena pajak dihitung PPH Pasal 21 per bulan yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara. Jumlah PPH Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan jika wajib pajak mulai bekerja setelah Januari. Penghitungan PPH Pasal 21 atas rapel dilakukan dengan membagi rapel tersebut dengan banyaknya bulan kemudian ditambah pada gaji setiap bulannya sebelum adanya kenaikan gaji. Selanjutnya dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan dan terutang atas tambahan gaji untuk bulanan. Yang dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebelumnya. Cara menghitung PPH Pasal 21 atau 26. Penghitungan PPH Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun. Bagi penerima pensiun berkala pada tahun pertama pensiun, penghitungan PPH Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun dilakukan dengan menghitung penghasilan neto per bulan terlebih dahulu. Penghasilan neto per bulan diperoleh dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun. Kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai menerima pensiun sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya, penghasilan neto pensiun tersebut ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan bukti pemotongan PPH Pasal 21 sebelum pensiun. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, jumlah penghasilan pada BUR B tersebut dikurangi dengan PTKP dan selanjutnya dihitung PPH Pasal 21 atas penghasilan kena pajak tersebut. Kemudian PPH Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPH Pasal 21 dalam huruf C dengan PPH Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan bukti pemotongan PPH Pasal 21 sebelum pensiun. Akhirnya, untuk menghitung PPH Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPH Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf D dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Sementara itu, pada tahun kedua dan selanjutnya setelah penerima pensiun menerima uang pensiun per bulan, penghitungan PPH Pasal 21 setahun yaitu jumlah penghasilan neto per bulan dikali 12, kemudian dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPH yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Nah, setelah itu untuk menghitung jumlah potongan pajak per bulannya, PPH Pasal 21 dilakukan pembagian jumlah pajak terutang yang telah dihitung menggunakan tarif Pasal 17 dibagi dengan jumlah bulannya, yaitu 12. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.